Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Sumo, temannya dipimpin untuk berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, menjawab salam hukumnya wajar. Oh, Tejo ini kok kebiasaan ya? Bukan wajar Tejo, tapi wajib. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang tidak masuk, angkat tangan. Keliru ya? Oke. Maksud saya yang tidak hadir siapa hari ini? Nihil? Oh ya, nihil. Oh ya, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Tukiem kemarin tidak masuk, katanya sakit. Apa sekarang sudah sehat? Alhamdulillah, kalau seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buat kontrak belajar dulu. Untuk apa? Ini untuk kenyamanan kita semua. Oke, mungkin ada usulan? Iya, Sania? Oke, Sania, kata Sania, mengikuti semua kegiatan dari awal sampai akhir. Oke, ada lagi? Oh ya, Sumi. Katanya Sumi kalau mau izin ke belakang tidak boleh rombongan. Oke, ada lagi? Wati? Oh ya, Wati, silahkan. Ya, kata Wati, bila ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan saja. Mungkin ada lagi? Yang lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sudah setuju semua? Tiga ini? Oke, kalau sudah setuju, saya jelaskan juga untuk waktunya. Waktu yang akan kita jalani untuk pertemuan kali ini adalah 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Lama? Ya, dinikmati saja sudah ya. Karena bareng saya ini ya. Saya kan juga tidak kereng ya. Saya kan orangnya baik. Oke, dalam kegiatan kali ini ada tujuan umum, ada tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah membangun penyesuaian diri peserta didik dengan lingkungan baru. Oke, yang kedua adalah tujuan khususnya, yaitu peserta didik mampu menganalisis penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dan peserta didik mampu membangun penyesuaian diri di pesantren. Oke, sedangkan pokok materinya yang mana sudah sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khususnya adalah cara menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan asiknya menjadi santri. Oke, gimana anak-anak, sudah siap ya? Siap perang? Oh, mantap Tejo ini ya. Tejo, dari tadi sudah semangat Tejo ini. Oke, tapi ini bukan mau perang melawan Israel ya. Kita hari ini adalah belajar. Oke. Baik, karena sudah siap semua, saya coba tes dulu dengan menguji konsentrasi kalian. Oke, di sini kan ada 3 baris. Jadi nanti permainan dari saya yaitu sebelah kiri saya itu kalau saya tunjuk atau saya menggerakkan tangan kiri, nanti bilang dang. Oke, yang tengah kalau kepala saya itu mengangguk berarti ding ya. Sebelah kanan saya, kalau saya menggerakkan tangan kanan berarti dung. Oke, berarti semuanya dang, ding, dung. Oke, berarti dang, ding, dung. Kita coba ya. Oke, dang, ding, dung. Ya, dang, ding, dung. Dang, ding, dung. Oke, dang, 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 ding, 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 dung, 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 dung. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi. Tapi sepertinya ada yang belum ya. Kita coba lagi. Dang, ding, dung. Dang, ding, dung. Dang, ding, dung. Oke. Berarti kalian sudah konsentrasi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk selanjutnya, biar kalian mudah memahami apa yang akan saya sampaikan, saya akan menampilkan PowerPoint ya dan video pembelajaran yang mana
setelah nanti saya menampilkan PowerPoint dan video, kita diskusi ya. Diskusinya saya pakai metode think, pair, and share ya. Jadi kalian nanti setelah melihat PowerPoint dan video, nanti kalian akan berpasang-pasangan. Karena di sini ada 20 anak, berarti ada 10 pasang atau 10 kelompok. Oke, yang pertama saya tampilkan PowerPoint dulu ya. Oke, ini penyesuaian diri, cara agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oke, ini bukalah pembicaraan dengan tema yang umum, maksudnya tema ini bisa berupa hobi, bisa berupa misalkan minat dan lain sebagainya ya. Terus bicarakan tentang hal yang Anda ketahui dengan pasti, maksimalkan pertanyaan terbuka, terus diam dan dengarkan. Maksudnya diam dan dengarkan ini adalah ketika temannya berbicara, jadi kalian gantian diam dan dengarkan ya, bukan nyerocos saja ya, bukan nyerocos, bukan. Oke, selanjutnya selalu usahakan untuk memulai percakapan. Lah ini penting juga karena tidak hanya menunggu saja, karena menunggu itu adalah hal yang membosankan. Kita juga harus menjemput bola. Oke, next. Oke, aspek-aspek penyesuaian diri ada beberapa. Yang pertama penyesuaian pribadi, penyesuaian sosial. Next. Ya, berarti ada dua ya. Jadi pribadi dan sosial. Oke. Selanjutnya karakteristik penyesuaian diri, ada kemampuan menerima dan memahami diri sebagaimana adanya, kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya secara objektif, memiliki perasaan yang aman dan memadai, individu yang tidak lagi dihantui oleh rasa cemas ataupun takut. Oke, selanjutnya. Rasa hormat pada manusia dan mampu bertindak toleran. Oke, terbuka dan sanggup menerima umpan balik, memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi ya, mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, individu mampu mematuhi dan melaksanakan norma yang berlaku. Oke, next. Oke, ketika kalian sudah mampu menyesuaikan diri, ini ada beberapa bentuk. Berarti ini indikator kalau kalian sudah bisa menyesuaikan diri. Oke, yang mana penyesuaian diri positif ditandai dengan tidak adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Lah ini maksudnya ketika kalian berada di pondok, ya ini kalian sudah bisa menyesuaikan dengan pondok, berarti tidak ada frustasi. Terus masalah pasti ada, tetapi menurut Mbak saya, Mbak Rogers ya, bukan, Robert Ellis ya. Robert Ellis mengatakan bahwasanya ketika kalian stres sebenarnya itu bukan karena masalahnya, tetapi karena bagaimana kalian menghadapinya ya. Meskipun si A dan si B itu masalahnya sama, tetapi belum tentu si A dan si B ini sama-sama sedih atau sama-sama senang karena berbeda cara memahami masalahnya, cara menghadapi masalahnya begitu. Oke, selanjutnya memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman. Next. Oke, next. Oke, semoga bermanfaat ya. Selanjutnya saya tampilkan video, di mana video ini sekelumit profil tentang pesantren Zainul Hasan
yang mana saya ambil dari YouTube ya, YouTube maksudnya. Oke, ini hanya sebentar. Kalau yang lama waktunya kurang ya. Jadi sementara kita belajar ini dulu ya. Oke, silakan Bu. Sebentar ya, ini suaranya tidak ada ini ya. Dan terkenal di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana kehidupan santri sebelum Pondok kita dari sini? pesantren yang di tahun 1259 Hijriah atau tahun 1939 Masehi sudah memiliki generasi keempat. Hari Jumat merupakan besar bagi umat muslim. Biar para santri diberikan izin untuk mengisi hari libur mereka dengan berkegiatan di luar asrama. Bahkan para wali santri pun dapat berkunjung atau menyambangi pesantren untuk menjenguk putra-putri mereka atau sering disebut tradisi sambang. Menjenguk atau menyambangi para santri Hasan Genggong sudah berlangsung lama dan biasanya diadakan di halaman asrama santri. Selain Ayo sebagai Sanimo, sarana diperhatikan ya rindu Sanimo. bersama kedua orang tua, akan bagi para wali santri untuk bersilaturahmi dengan para pengasuh, baik ustaz, ustazah, hingga kiai, agar mendapatkan pengarahan dari perkembangan putra-putri mereka yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Sedangkan bagi wali santri yang ingin mengajak anaknya jalan-jalan atau keluar asrama harus mendapatkan izin khusus dari pesantren. Namun tidak semua santri beruntung dapat dijenguk kedua orang tua mereka. Bagi santri asal luar Pulau Jawa harus menahan rasa rindu terhadap keluarga mereka karena jauhnya jarak tempat tinggal. Kalau di Sambang rasanya senang, soalnya bisa ketemu orang tua yang biasanya rindu gitu, kebiasaan di rumah, akhirnya ya di Sambang senang. Di Sambang yang paling dikangenin ada ngobrol sama orang tua aja, gitu, sama makanan ibu. Sedih kadang kalau ngeliat yang lain di Sambang, kalau yang lihat saya nggak di Sambang, lihat yang lain di Sambang itu iri kadang, soalnya bisa ketemu sama orang tuanya. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Santri juga dilarang untuk membawa alat komunikasi seperti telepon seluler. Aturan ini berlakukan sejak lama agar para santriwan dan santriwati fokus untuk belajar. Memang sudah Ayo jadi Sania, tradisi. Sania atau Bengong, ayo perhatikan ya. Di sini setiap hari Jumat wali santri itu berkesempatan untuk dengan anaknya itu tidak hanya sekedar bertemu, tetapi mereka berkumpul di aula, mereka datang, mereka bawa nasi bungkus, jadi nasi bungkus cuma benar-benar satu bungkus, kemudian dimakan sama-sama, dan itu menjadikan sesuatu yang berbeda, karena mereka serasa makan saja seperti di rumah. Jadi mereka satu bungkus yang besar, kemudian ada bapaknya, ibunya, adik-adiknya, kemudian yang bersangkutan yang mondok juga bisa, bahkan teman-temannya juga kadang-kadang ikut berbagi di situ. Jadi ini kita pertahankan karena kecenderungan ke belakang itu santri sudah berbeda mindsetnya. Mereka mondok maunya makan di warung, makan enak dan lain sebagainya. Nah untuk di dalam 1 minggu sekali dalam setiap sambang
itu kita arahkan seperti itu. Baru saja kita mengunjungi dan aktif para santri, larangan dan sejumlah tradisi lama seperti tradisi sambang masih dipertahankan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren telah mengajarkan arti penting keluarga. Cukup ya anak-anak? Kurang? Oh iya, kita lanjutkan kapan-kapan sudah ya. Ini hanya sedikit saja tentang pesantren Zainul Hasan Genggong ya. Oke, selanjutnya kalian buat kelompok atau berpasangan dengan teman sebangku kalian ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Sudah ya? Sudah semua? Oke, silahkan gabung. Oke, jika sudah ada kelompok semua, ini ada lembar kerja atau LKPD, kalian kerjakan. Ya, ada 2 soal atau 2 topik setiap kelompok yang harus dikerjakan. Oke, setiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lain, makanya tidak perlu nyontek. Ya, kerjakan saja apa adanya. Oke, mungkin sebelum dikerjakan ada pertanyaan dulu. Pakai kertas? Iya, pakai kertas. Ya, tadi Maimuna nanya pakai kertas katanya. Iya, benar pakai kertas. Itu nanti silahkan dikumpulkan, tapi sebelum dikumpulkan presentasi dulu ya. Kalau tidak presentasi kan tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke, saya berikan waktu maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit. Oke, silahkan. Marfu'ah, ayo Marfu'ah. Marfu'ah. Kok bengong Marfu'ah? Iya, silahkan gabung Marfu'ah, ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kurang. Ya tidak bisa lah, ini kan tadi sudah kesepakatan, waktunya maksimal 10 menit. Ya, waktunya sudah habis. Ya. Sekarang waktunya presentasi. Oke, presentasi nanti dimulai dari kelompoknya Tejo dan Sanimo ya. Terakhir kelompoknya Siti dan Marfu'ah ya. Siti dan Marfu'ah. Silakan dipresentasikan dari kelompoknya Tejo dulu ya. Oke. Oke, alhamdulillah sudah semua presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi apa kesimpulan dari materi pada hari ini? Oke, ayo angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Iya, Siti, bagus sekali bahwa dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan diri. Oke, ada lagi? Bah, kok bengong semua? Ya, ini paham apa gimana ini? Ya, padahal tadi sudah sudah presentasi satu kelompok satu-satu ya. Ini kok masih bengong semua. Oke, kita coba lagi untuk saya refresh dulu ya. Karena saya lihat kalian kok malah masih ngantuk ya. Padahal sudah presentasi ya. Oke. Tepuk 1. 1 2 2 3 Saton, Syaiton. Wah, kalau Syaiton berarti diam. Oke, saya coba lagi ya, biar kalian semangat lagi ya. Saya lihat kok malah saya ikut tambah tidak semangat juga ya. 1 Satuna. Wah, kok Satuna ya. 1 2 3 capek Pak. Ya, saya juga capek ya. Saya juga capek. Oke. Ada lagi ya? Ada lagi? Kita lanjut ya. Ada lagi? Oke. Silakan Marfu'ah.
Mantap marfu'ah ini ya. Habis tepuk tangan sudah mampu mengeluarkan idenya ya. Katanya marfu'ah, menuntut ilmu di pesantren banyak manfaat dan ujiannya ya. Jadi kita harus bisa sabar dan memanfaatkan waktu untuk masa depan kita kelak ya. Itu katanya marfu'ah ya. Mungkin ada masukan lagi? Oke, jadi kesimpulannya adalah dari dua pendapat teman kalian bahwasanya penyesuaian diri harus kita lakukan untuk memudahkan kita diterima dimanapun ya, baik tempat baru ataupun lingkungan yang sudah setiap hari kita tempati, termasuk salah satunya di pesantren. Oke. Jadi bagi yang kalian sampai saat ini masih tidak betah di pondok, ini adalah proses buat kalian ya. Apa itu proses, Pak? Proses itu step by step ya. Step by step, bukan ketika kalian sakit itu step, bukan step itu ya, tapi step by step ya. Kalau kalian menyerah sekarang, maka masalah-masalah baru akan muncul lagi nantinya, begitu. Ya, maksudnya Pak, maksudnya begini ya. Ketika kalian lari dari masalah satu, itu bukan menyelesaikan masalah yang sekarang, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah baru nantinya di depan, begitu. Paham ya? Oke, kalau kalian paham, silakan nanti kalian akan mengisi lembar refleksi dan evaluasi ya, untuk memudahkan saya berbenah dan mengetahui tingkat kepemahaman kalian dalam kegiatan kali ini. Oke, cuma nantinya kalau misalkan kalian sudah paham, ya saya ikut senang ya. Tapi kalau misalkan tidak paham, nanti kita bicarakan lagi di waktu yang lain, begitu. Untuk pertemuan kali ini, apa tadi? Penyesuaian diri dengan lingkungan baru, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan 2 menit lagi. Kita akan lebih konsentrasi dengan karier ya, karier. Benar kalian masih kelas 10 sekarang, tetapi nantinya kalau kalian tidak mulai sekarang ya, dipikirkan, insya Allah ke depannya akan bingung, begitu ya. Karena di kelas 12 nanti juga akan ketemu saya tentang pemahaman karier setelah lulus SMK. Oke, sudah semua ya mengisi lembar evaluasi dan refleksi? Oke, silahkan Sanimo dikumpulkan di meja saya ya. Oke, terima kasih atas antusias kalian semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, tepuk tangan lagi ya. Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ya, Tejo, silakan dipimpin. Oke, semoga barokah, semoga manfaat. Orang tua kita di rumah, semoga rizkinya banyak, barokah, diberikan kesehatan oleh Allah. Ini juga mudah-mudahan kalian menuntut ilmu di sini barokah. Mudah-mudahan nantinya cita-cita kalian juga sesuai dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.